Sehat Sita Nala, kembali lagi bersama saya Sita Aulia di program OBS, Obrolan Bersama Sita Nala. Dalam episode kali ini kita akan mengeksplorasi topik yang mungkin tidak banyak diketahui orang, yaitu forensik yang ada di rumah sakit. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan Dr. Ahmad Ilman Kausar SPF, yaitu dokter spesialis kedokteran forensik yang ada di RSUP Dr. Sita Nala. Langsung aja kita kenalan. Kita sapa dulu, apa kabar, Dok? Selamat pagi, halo sahabat sehat Sitanala. Saya Dr. Ahmad Ilman Kausar, dokter spesialis forensik yang saat ini bertugas di Rumah Sakit Sitanala, Tangerang. Oke, makasih. Dokter, apa kabar? Baik? Baik-baik saja, Baik, alhamdulillah. alhamdulillah. Nah, Dok, hari ini kita akan membahas tentang forensik yang khususnya ada di rumah sakit ya. Nah, aku langsung aja kali ya, Dok. Ya, silakan. Iya, kira-kira apa sih sebenarnya, Dok, yang dimaksud dengan forensik yang ada di rumah sakit? Tepatnya ilmu kedokteran forensik gitu ya? Ya, jadi ilmu kedokteran forensik itu intinya adalah menggunakan ilmu kedokteran dalam memeriksa barang bukti. Dalam hal ini barang bukti bisa berarti korban luka-luka yang hidup ataupun mayat, ya. Tujuannya adalah memeriksa barang bukti, menentukan sebab kematian, memeriksa luka-luka, dan menentukan derajat luka, yang hasilnya dibuat visum et repertum dan digunakan oleh pihak penyelidik untuk membuat terang perkara di pengadilan. Oke. Berarti kalau di rumah sakit ini perlu ya, Dok, memiliki, forensik itu sendiri? Setiap rumah sakit pasti ada ya? Ya, sebenarnya tidak mesti ada setiap rumah sakit. Oh, Biasanya di bagian area gitu, dokter forensiknya di area diperlukan forensik gitu. oke. Tidak perlu setiap rumah sakit. Berarti, kalau boleh tahu nih, Dok, ya, dalam kasus apa aja sih, forensik rumah sakit tuh diperlukan? Biasanya forensik itu terutama dipakai untuk kasus-kasus kriminal. Mmm, Ya, kalau yang paling sering adalah korban penganiayaan, mereka datang untuk meminta visum luka. Terus kasus-kasus korban asusila, ya, yang contohnya kasus pemerkosaan, kasus-kasus sodomi, ya. Kemudian yang terakhir adalah korban-korban yang meninggal, itu untuk keperluan dilakukan pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam untuk korban-korban kecelakaan, korban bunuh diri, korban kecelakaan kerja, lalu lintas ya, mhm. dan yang paling sering adalah dan tentu saja pembunuhan, ya. Oke, berarti, sebenarnya kalau, tim forensik di rumah sakit itu, bekerjanya bisa dibilang sesuai dengan kalau ada kebutuhan gitu ya, atau keinginan misalnya dari kan kita taunya dari, kepolisian, tapi apakah dari misalnya orang awam gitu, Dok, misalnya ada keluarga yang pengen otopsi gitu, boleh-boleh aja? Iya, sebetulnya dilihat perlu tidaknya diotopsi, justru paling sering keluarga menolak otopsi, karena kan Mmm, namanya otopsi sebetulnya adalah melakukan tindakan pembedahan pada mayat, dan untuk alasan-alasan tertentu banyak yang pihak menolak, untuk alasan agama kah, atau untuk urusan kekeluargaan gitu, ya kan. Tapi makanya dilihat tujuannya lagi, untuk apa dilakukan otopsi. Bila untuk keperluan pengadilan itu sudah masuk ranah polisi, maka otopsi harus dilakukan. Tapi kalau keluarga untuk memeriksa otopsi, sebetulnya kita akan lakukan juga kalau memang asal keluarganya sudah setuju dan sudah paham akan dilakukan otopsi gitu, dan tidak akan, istilahnya, tidak akan mengeluh setelah itu gitu. seberapa pentingkah peran forensik rumah sakit dalam membantu penyelidikan hukum atau kepolisian, Dok?
Tujuannya pemeriksaan forensik tadi kan untuk membuat suatu visum et repertum yang akan digunakan pengadilan. Mhm. Visum repertum itu adalah salah satu alat bukti yang diakui dalam KUHP, Mhm. KUHP, ya. Dia termasuk dari 5 barang bukti yang diakui, yaitu yang pertama adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Visum itu termasuk dalam keterangan ahli. Terus kalau misalnya prosedur, bila ada permintaan visum sendiri itu gimana, Dok? Permintaan visum sendiri itu Mhm. pertama, setelah ada kasus, polisi akan membuat surat permintaan visum. Mhm. Kemudian korban, dalam hal ini bisa yang hidup atau yang meninggal, dibawa ke rumah sakit beserta dengan surat permintaan visum itu, dan kemudian tim akan memeriksanya. Dan setelah pemeriksaan nanti akan dibuat visum et repertum yang akan diserahkan ke polisian pada akhirnya. Oke, berarti kalau misalnya, yang berantem-berantem gitu kan berarti kalau mau visum nih nggak ujug-ujug datang ke rumah sakit ya kan ya, harus ke kepolisian dulu tentunya ya? Ya, itu bisa. Memang umumnya sih biasanya kepolisian Mhm. dulu, nanti akan dibuat akan dilaporkan, dibuat laporan perkara dulu, baru polisi akan mengarahkan ke rumah sakit atau ke bagian forensik untuk diperiksa, atau bisa saja, datang ke rumah sakit dulu, diperiksa dulu, baru lapor polisi. Cuma ada syaratnya, ini Mhm. harus dilakukan dalam 24 jam. Jadi setelah datang dia harus dalam 24 jam harus lapor ke polisi, kalau enggak kita khawatirkan lukanya akan berubah karena luka itu akan berubah Oh, iya iya. sesuai dengan waktu. Nah, jadi Mhm. mau nggak mau nanti kalau udah berubah ya kita laporkan apa yang kita periksa, gitu Mhm. loh. Jadi harus cepet ya, Dok, ya? Iya. Oke, apa saja nih, Dok, yang dilakukan oleh tim forensik rumah sakit saat, menangani pasien atau jenazah? Apa saja ini kasus yang Apa saja ini kasusnya? ya sebetulnya sih baik luka atau jenazah sama aja intinya sih kurang lebih ya. Datang, kita identifikasi, terus kita bawa ke ruang pemeriksaan, kita lakukan pemeriksaan sesuai dengan permintaan. Kalau misalnya yang hidup, ya kita adakan anamnesis, ya kita perlakukan seperti pasien. Jadi kita anamnesis, kita cek vital sign, terus diperiksa luka-lukanya, difoto dan dideskripsikan. Kalau jenazah kita lakukan, pemeriksaan luar dulu, ya. Jenazah karena sesuai dengan permintaan dari kepolisian, jadi kita ikuti. Karena Mhm. pemeriksaan dari polisian hanya pemeriksaan luar, di mana tidak dilakukan bedah jenazah, hanya luarnya saja. Ya itu kita periksa dari atas sampai bawah, semua deskripsi, ukuran fisik, luka-luka kita catat di situ, pakaian dan benda-bendanya. Setelah itu baru ada pemeriksaan otopsi, baru kita lakukan pemeriksaan bedah jenazah, yaitu ya tadi pembedahan jenazah, Jenazah gitu. yang disebut dengan otopsi Otopsi, itu. iya. Nah, kalau gitu, Dok, boleh tahu nggak sih yang dimaksud dengan otopsi itu sendiri itu sebenarnya apa? Operasi lah ya, seperti Mhm, kayak operasi. operasi bedah gitu ya, kita kita pembukaan dan untuk memeriksa organ-organ di dalamnya. Setelah pemeriksaan di luar dilakukan, setelah semua dikategorikan, kita bedah, biasanya kita pilih teknik-teknik pembedahannya ya, yang Mhm. paling umum adalah pembukaan dari daerah leher sampai daerah perut. Mhm. Setelah kulit dibuka, otot dibuka, kita buka tulang dada. Setelah kita buka, kita keluarkan, organ-organ dalamnya, yaitu, mulai dari, leher ya, kerongkongan, paru, jantung, baru sampai perut dan usus semua kita keluarkan dan kita periksa satu persatu jenis organ. Tujuannya untuk apa? Karena kalau otopsi ini hanya dilakukan sekali. Mhm. Jadi semua harus diperiksa supaya tidak ada yang, supaya nanti tidak ada penggalian kubur lagi ke depan gitu. Jadi harus semua nggak boleh ada yang miss. Jadi ya setelah organ luar diperiksa, organ dalam diperiksa, kita lakukan dengan juga pembedahan kepala ya, dengan pembedahan otak, otak juga diperiksa. Setelah semua diperiksa, semua dikembalikan lagi ke dalamnya dan kita tutup lagi, artinya kita jahit kembali. Oke.
Kalau misalnya, dalam misalnya nih lagi otopsi gitu, Dok, ya, apakah yang terlibat tuh cuma dokter forensik aja atau ada dokter-dokter lain gitu, Dok, yang terlibat? Umumnya sih dokter forensik saja, selama saya di sini, biasanya sih umumnya dokter forensik saja, dibantu dengan teknisi yang terlatih, terus biasanya juga ada kalau ada koas atau ada PPDS, atau juga bahkan kadang-kadang, kepolisian yang ikut menyaksikannya gitu. Oh, jadi kepolisian juga ikut menyaksikan ya, Dok, ya? Dia karena dia memang tugasnya dia menyaksikan dan Mmm, foto. Ya, biasanya itu opsional buat mereka gitu. Ada yang oh. menyaksikan, ada yang Ada yang enggak juga. enggak. Oh, oke. Kalau gitu Dok, penasaran nih, kira-kira apa saja sih layanan-layanan forensik yang sudah dapat dilakukan di Rumah Sakit Sitanala? Ya, rumah sakit Sitana sebetulnya, hampir sama dengan forensik-forensik yang lain yang di rumah sakit lain. Mmm, Kita bisa melakukan pemeriksaan kepada luka, pemeriksaan, visum pemerkosaan atau susila. Untuk jenazah juga kita bisa lakukan pemeriksaan luar dan otopsi juga kita bisa melakukan. Nah, secara umum sih kita lengkap lah. oke. Terus Dok, aku nih kepo ya, sebenarnya kalau dari hasil dari pemeriksaan forensik ke rumah sakit tuh apakah selalu digunakan dalam, pengadilan atau bisa juga keperluan medis? Mmm, kalau memang sesuai dengan namanya visum et repertum itu untuk keperluan pengadilan karena ada tulisan di atasnya pro justisia, hasil akhirnya Mmm, adalah, surat visum et repertum itu yang akan dijadikan surat keterangan ahli yang akan dipakai di pengadilan. Kalau untuk mhm. medis itu ya bukan bukan otopsi namanya, itu adalah pembedahan jenazah gitu. Kalau tujuannya untuk seperti kayak penelitian atau pelatihan dokter, itu beda lagi. Oh, beda lagi ya. Jadi Iya, namanya bukan visum yang tadi dokter bilang itu ya? pemeriksaan kadaver kalau kayak gitu Oh gitu. namanya. Itu Oke oke. penelitian atau keperluan medis gitu ya, itu pelatihan kadaver itu. Jadi, apa namanya, keperluan medis itu urusannya beda lagi ya. Iya. Tapi pasti ada ya, yang kayak gitu-gitulah. Oke oke dokter, dokter nih berarti setiap hari ada di Rumah Sakit Sitonala kah? Atau ada jam-jamnya, harinya? Ya, saya sih standby di Rumah Sakit Sitanala sesuai dengan jam kerja, tapi kalau di off hours, saya, by phone. Kalau ada kasus yang terjadi di off hours, ya saya akan bisa datang ke sini gitu. Oh, tetap bisa Iya, standby tapi ke ya sini. staf saya, teknisi bertugas di IKF standby 24 jam, ganti Mmm. shift mereka. Oke, satu pertanyaan terakhir dari aku nih, Dok, ya. Kira-kira kenapa sih dokter memilih untuk mengambil ilmu kedokteran forensik? Secara pribadi sih ya, saya merasa waktu itu di zaman saya itu forensik itu masih ilmu yang, eee, nggak banyak memilih gitu ya, dan kasarnya sih nggak ada yang milih, bukannya nggak Mhm, kurang populer, tapi entah kenapa saya tertarik gitu bidang mhm, forensik. menarik. Iya, jadi ya apa itu panggilan atau enggak, Panggilan hati saya atau dokter saya ikut suka aja gitu. suka tantangan nih? Ya, tapi kan beda sekarang. Mmm. Sekarang kayaknya ilmu forensik populer karena banyak sekali yang daftar. Ya Oh walaupun gitu gak ya? sebanyak penyakit dalam atau bedah atau yang Mhm, utama-utama yang lainnya, tapi sekarang udah mulai banyak karena udah mulai rumah sakit tuh banyak yang sudah masuk forensik masuk ke dalamnya mhm, gitu. gitu. Kita nambah terus. Oke, jadi panggilan hati ya, sahabat sehat. Oke Dok, terima kasih banyak nih sudah meluangkan waktunya untuk bercerita mengenai ilmu kedokteran forensik. Terima kasih juga buat sahabat sehat yang sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga pembahasannya, memberikan wawasan baru dan membantu kita lebih memahami peran penting ilmu kedokteran dalam sistem peradilan. Nah, kalau kalian yang mau request ya atau yang mau tanya-tanya seputar rumah sakit boleh DM
dan follow ya Instagram kita yaitu @rsupdr_sitanala_official. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus ya Dok ya, dengan cara like, comment, and subscribe. Kalau kalian mau request topik-topik yang lebih menarik boleh tulis di komen gitu. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya hanya di OBS Obrolan Bersama Sitanala. Sitanala Melesat melesat menuju Indonesia Emas 2045.